Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Di episode kali ini kita bakal bacain thread dari @basunanda21. Judulnya Cerita Kos dan Kontrakan Murah. Di sini ada terbagi menjadi 3 part. Kita mulai dari part 1. Oke, lanjut. Cerita ini berawal pas aku kuliah di Surabaya. Awal masuk kuliah, semua mahasiswa baru pasti sibuk mencari kos atau kontrakan buat acara PKKMB. Hari itu nyari kos susah banget karena rata-rata udah penuh. Setelah muter cukup lama sama temanku, akhirnya dapat kos yang bayarnya per semester. Daripada nggak dapat kos, ya udah kita ambil. Singkatnya, besok sudah mulai acara PKKMB di kampus. Dan aku bertemu dengan beberapa teman satu daerah dan bilang kalau mereka ngontrak. Katanya kontrakannya jatuhnya lebih murah daripada kos. Katanya kalau ngontrak jatuhnya lebih murah daripada kos kalau dihitung-hitung. Akhirnya setelah pulang acara PKKMB, aku main ke kontrakan mereka. Sekalian buat ngerjain tugas dari cutting panitia untuk besok. Saat sampai di kontrakannya, suasana sejuk dan enak karena rumah juga luas. Sempat ditawarin buat ikut gabung, tapi aku udah terlanjur ngekos untuk 1 semester. Sayang terbuang sia-sia ntar. Oh iya, kontrakan ini punya kakak kelas SMA yang udah duluan di sini. Jadi tinggal ngelanjutin. Kamar 1 yang nempatin Andi dan Denny. Kamar 2 Erik dan Fahmi. Lalu di kamar 3 yang paling besar dan paling belakang ada 3 orang, Coki, Bobby, dan Galuh. Ini juga pelajaran buat kalian, lebih baik ngumpulin temen yang kuliah satu kampus atau satu kota buat nyari kontrakan atau kos bareng. Seenggaknya kalian akan sangat terbantu di awal tahun kalian kuliah dan mempersiapkan lebih awal. Ada 7 orang anak yang tinggal di kontrakan ini. 4 diantaranya adalah temanku waktu SMA. Sebut aja Andi, Bobby, Coki, dan Denny. Lalu ada Erik, Fahmi, Galuh dari SMA lain namun satu kota asal. Kami mudah akrab karena mereka bertiga satu jurusan denganku. Lanjut, setelah aktif kuliah beberapa minggu, aku sering main ke kontrakan mereka. Kadang ngerjain tugas di sana, sampai nginap di sana. Teman-teman sering cerita hal aneh, tapi aku belum pernah mengalami. Karena aku nggak selalu di kontrakan. Aku anggap mereka terlalu berlebihan. Tetapi, suatu hari, aku dan 2 temanku waktu lembur ngerjain tugas, kira-kira jam 1 pagi, terdengar suara orang jalan di samping rumah. Akhirnya, Tono nyoba lihat dari jendela kamar 2, tapi tidak ada siapapun di sana. Akhirnya kita lanjut ngerjain tugas, sambil dengerin TV, karena TV-nya nggak ditonton mungkin maksudnya. Terus tiba-tiba TV-nya ganti channel. Wah, padahal remote-nya ada di meja. Awalnya nggak gitu peduli, tapi sampai 3 kali channel dipindah. Wah, ini pertanda disuruh untuk tidur. Lanjut lagi untuk besok. Besoknya aku cerita ke penghuni kontrakan lain, dan mereka juga setuju bahwa rumah ini emang gak beres. Dan mulai dari sini banyak sekali cerita aneh di rumah ini. Untuk kalian tahu,
aku sering main ke kontrakan dengan temanku yang satu kos. Karena tempatnya luas, cocok untuk ngerjain tugas. Aku jurusan desain grafis dan temanku yang satu kosan jurusannya seni rupa. Wah. Sama nongkrong. Nah iya. Jujur sama nongkrong. Sama nongkrong tapi tetap aku ikutan iuran listrik dan air juga. Oh, jadi mereka tuh satu tongkrongan. Jadi si dia yang nyerita ngekos bareng temennya yang seni rupa tadi ikut gabung ke temennya yang ngontrak. Suka ikut di rumah dia ngerjain tugas, nongkrong di situ. Lanjut. Lalu nasib kos yang satu semester kemarin ya cuma buat naruh barang sama tidur, bukan? Kalau pagi nggak ada tugas lembur. Selesai kos satu semester, aku nyari kos lagi yang bulanan. Karena kontrakan itu 4 bulan lagi udah selesai dan ada rencana cari kontrakan lain. Jadi setelah malam itu yang sering sekali gangguan-gangguan itu muncul, waktu itu habis pulang ngopi sekitar jam 11-an, anak-anak gak langsung tidur, tapi nongkrong dulu di teras sambil ngerokok. Lalu tiba-tiba di areal kebun pisang ada yang ngintip di sela-sela pohon. Bobby yang pertama kali tahu. Langsung jalan masuk rumah. Sementara aku dan 4 anak lainnya masih di luar. Lalu HP Coki berbunyi. Dia di chat kalau di kebun pisang ada pocong yang ngintip mereka. Seketika Coki menoleh, terkejut, dan lari ke dalam dan teriak ada pocong. Kita semua langsung ikutan lari ke dalam buat ngejar Coki. Kita kira Coki bercanda, tapi ternyata Bobby juga lihat hal yang sama. Lalu aku dan Denny ngintip dari jendela teras ke arah kebun, tapi nggak ada apapun. Karena udah malam, akhirnya kita memutuskan untuk tidur. Pernah juga waktu hari Jumat sore, rata-rata kuliah terakhir hari Jumat. Teman-teman udah pada pulang. Aku emang gak pulang minggu ini karena ada pameran. Lalu daripada di kos sendirian, mending ke kontrakan. Tapi semua udah pada balik. Tinggal ada 2 motor punya Fahmi sama Bobby. Sore itu Andi dan Denny pamit pulang ke desa. Aku pikir Fahmi dan Bobby masih di kampus dan mungkin baru pulang ke desa besok atau malah gak pulang minggu ini. Jadi aku di rumah itu sendirian, nunggu Fahmi dan Bobby balik. Bosan nunggu, akhirnya aku main PS dan gak sadar udah maghrib. Tiba-tiba, di belakang ada suara orang naruh tas. Terus buka lemari dan beres-beres. Aku pikir itu Bobby atau Fahmi. Mungkin lewat pintu samping. Aku panggil, gak ada jawaban. Lampu belakang juga gak dinyalain. Terus aku mau nyamperin dia ke kamar belakang, sekalian nyalain lampu. Tapi pas aku ke arah dapur, tiba-tiba Bobby keluar kamar dan masuk ke kamar mandi tanpa menyapa. Kupikir mungkin dia baru buru-buru pulang. Gitu maksudnya. Tapi aneh. Akhirnya, aku matikan PS-nya, lalu TV ku nyalakan. Aku tinggal sholat di kamar depan, waktu posisi TV itu tiba-tiba mati. Waktu posisi sholat. Aku tinggal sholat ke kamar depan. Di posisi itu, tiba-tiba TV mati. Tapi di kamar mandi masih ada suara orang mandi. Akhirnya habis selesai sholat, sambil nunggu Bobby mandi, aku nyalakan TV lagi dan tiduran. Tapi akhirnya ketiduran beneran. Bangun-bangun udah jam 9 malam. Aku lihat motor Bobby dan Fahmi masih di ruang tamu. Lampu belakang, teras, ruang tamu, semua mati. Kecuali lampu
kamar mandi dan ruang TV. Aku panggil-panggil Bobby, tapi nggak ada tanggapan. Akhirnya aku nyalakan lampu teras, ruang tamu, belakang, dan sekalian ke kamar Bobby. Mungkin dia ketiduran juga. Sampai di kamar belakang, tidak ada orang sama sekali. Pikirku mungkin dia lagi pergi sama temannya. Ya udah, aku main PS lagi sampai jam 11. Ada teman chat ngajak ngopi. Ya udah, akhirnya aku matikan semua dan berangkat ngopi. Setelah jam 2 pagi, aku balik ke kontrakan dan waktu masuk ke rumah, kondisi TV menyala. Kupikir si Bobby lagi lihat TV, tapi ternyata nggak ada orang di depan TV. Waduh. Aku ke kamar Bobby, tetap nggak ada orang. Tiba-tiba aku merinding gara-gara ada yang nafas di belakangku. Wah, di sini. Dalam hati, siapapun itu bakal aku gebukin. Dan pas noleh, nggak ada siapapun di belakang. Aku langsung balik ke kamar depan, pintu aku kunci, terus berusaha buat tidur aja. Udah ngantuk juga. Sabtu pagi aku coba hubungi beberapa teman dan ternyata si Bobby udah pulang bareng temennya di Jumat siang. Gak bawa motor ya. Tapi motornya ditaruh di kontrakan. Lalu banyak lagi gangguan-gangguan kecil seperti suara tangisan cewek, orang lari-lari di samping rumah, anak kecil yang ngintip di jendela teras, saklar lampu on off sendiri, TV error, suara orang mandi. Padahal semua lagi kumpul di ruang tengah. Anak lari dari dapur ke ruang tamu. Ada juga mbak-mbak yang nongkrong di atas pohon, di tengah kebun pisang. Dan si pocong tentunya. Semua kejadian itu menjadi pengalaman berharga ketika pindah rumah kontrakan ke tingkatan yang lebih ekstrim lagi nantinya. Wah, ini bakal lebih ekstrim lagi nih di part 2 kayaknya. Part 2.